Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Yang beruntung dan berbahagia di antara kita, yang beruntung dan yang berbahagia di antara kita adalah mereka yang telah memahami dan menyadari bahwa hidupnya di dunia adalah pergulatan melawan kebatilan. Sejak sebelum kita dilahirkan, syaitan telah menancapkan permusuhan dan kebenciannya. Hingga sebelum kita lahir, syaitan telah memancangkan kebencian dan permusuhannya. Cerita kebencian dan permusuhan syaitan itu telah dimulai sejak ayah kita Nabi Adam alaihissalam dicipta. Bermula dari iri dan dengki yang kemudian semakin diperparah dengan kibir, kesombongan. Iri dan dengki karena ayah kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam makhluk yang dicipta oleh Allah azza wa jalla lebih istimewa dibandingkan iblis. Diperparah dengan kesombongan dan kibir. Pada saat Allah azza wa jalla memerintahkan kepada iblis untuk sujud atas perintah dan seizin dari Allah azza wa jalla kepada Nabi Adam alaihi salam, dia ingkar dan menolak. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam alaihi salam. Mereka semua kemudian sujud kepada Adam alaihi salam kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Dia enggan, sombong, merasa dirinya jauh lebih baik daripada Adam alaihi salam. Padahal siapa yang memerintahkan? Allah azza wa jalla. Ia tolak dan ia tentang perintah Allah azza wa jalla. Akibatnya Allah hinakan iblis dan para pengikutnya. Allah azza wa jalla telah persiapkan untuk iblis dan para pengikutnya neraka jahanam. Wal iyadzu billah. Nah, orang yang beruntung dan berbahagia di antara kita adalah mereka yang selalu paham, sadar bahwa hidupnya ini penuh dengan pergulatan yang tidak akan ada hentinya. Semakin kita dekat dengan kematian, semakin kita dekat dengan ajal,
Usaha syaitan untuk menyesatkan kita semakin besar. Saya ulangi kembali, semakin dekat kita dengan kematian, semakin dekat kita dengan ajal, semakin besarlah usaha dan upaya syaitan untuk menyesatkan kita. Karena kesempatan dia untuk menyesatkan semakin kecil. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita, syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah, tetapkanlah, posisikanlah syaitan itu sebagai musuh. Sehingga fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Sebab syaitan menyesatkan manusia tidak langsung begitu saja. Tetapi syaitan telah membuat perangkap, trik, langkah demi langkah yang mungkin masih banyak di antara kita yang belum sadar. Wal iyadzu billah, apabila dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebab untuk menyesatkan hamba, syaitan tentunya tidak mudah. Maka dibuatlah khutuwat, langkah demi langkah, 1, 2, 3, 4, 5, sedikit menyimpang, sedikit. Setelah sekian waktu, ternyata sudah terlalu jauh dia meninggalkan kebenaran. Waliyadzubillah. Sebabnya, kalau bukan syahwat, syubhat. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih lagi kita di akhir zaman seperti ini. Sebuah zaman yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah, la taqumu as-sa'atu hatta yuqbadha al-'ilmu wa takthura az-zalazil wa yataqarab az-zaman wa tadhhar al-fitan wa yakthur al-harj. Qila wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu muttafaqun alaih. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, kiamat itu tidak akan berbangkit sampai muncul beberapa tanda-tandanya. Dan hampir semua tanda-tanda kiamat sughra itu telah kita saksikan dan kita rasakan. Tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini, yang pertama adalah hatta yuqbadal ilmu. Ilmu dicabut. Ilmu dicabut. Ini tanda pertama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia. Ilmu dicabut. Bagaimanakah bentuk ilmu itu dicabut? Biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Sebab Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah menjelaskan pula melalui riwayat yang lain, innallaha la yantazi'u hadzal ilma intiza'an yantazi'u, walakin biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menerangkan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mencabut ilmu sekaligus hilang, tetapi ilmu itu dicabut dengan wafatnya para ulama satu persatu. Jumlah mereka semakin berkurang. 50 tahun yang lalu jumlah ulama yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin banyak, puluhan bahkan ratusan. Tetapi 50 tahun kemudian, hari ini, pada tahun-tahun ini, hanya sedikit yang tersisa dari jumlah sebelumnya. Ulama, betul-betul ulama, ulama Rabbani, bukan orang-orang yang belum layak disebut ulama,
kemudian dikatakan ulama besar. Bukan. Tetapi ulama yang benar-benar ulama. Nabi Muhammad alaihi salam melanjutkan, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sampai kemudian tidak ada lagi seorang alim yang tersisa, umat manusia akhirnya mengangkat, mempromosikan orang-orang yang jahil sebagai tokoh agama, sebagai ulama. Setelah ditokohkan, mereka-mereka ini kemudian menjadi sumber rujukan, ditanya, diminta pendapatnya, dimohon masukannya. Salah alamat, apa yang kemudian terjadi? Fa'aftau bighairi ilmin. Orang-orang yang tidak layak disebut ulama tadi, karena terlanjur diposisikan, ditanya, akhirnya mereka menjawab, memberikan fatwa tanpa dasar ilmu. Yang terjadi fadhallu wa adhallu. Mereka tersesat dan juga menyesatkan. Tersesat dan juga menyesatkan. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, tanda kiamat yang satu ini, tanda kiamat yang pertama disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah kita rasakan dan kita saksikan. Nah, mulai dari tingkat lingkungan kita, masyarakat di sekitar kita. Ambil contoh sederhana di bulan suci Ramadan, mimbar-mimbar kaum muslimin diramaikan oleh mereka siapa? Orang-orang yang sama sekali tidak memiliki basic agama, tidak mempunyai kemampuan ilmiah, ditunjuk, dipilih, didaulat untuk menyampaikan kultum, kuliah 7 menit. Membaca Al-Quran masih pelegak-peleguk. Membaca hadis Nabi apalagi. Karena sebagian buku atau beberapa rujukan yang mereka ambil, beberapa hurufnya tidak diberi harakat. Berbeda dengan Al-Quran, semua ada harakat dan sukunnya. Itu pun masih pelegak-peleguk. Yang mansub dibaca majrur, yang majrur dibaca marfu, merubah makna. Seharusnya menjadi subjek, diposisikan sebagai objek. Pelaku kok dijadikan objek. Kesalahan yang fatal sekali. Ayat Al-Quran tanpa dia sadari dipermainkan. Tanpa dia sadari dipermainkan. Nah, hadis dikatakan hadis, ternyata maudhu, palsu. Di atas mimbar. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Syarahnya tentang negeri Cina. Wah, negeri Cina itu peradabannya sudah ribuan tahun yang lalu. Di sana ditemukan kertas, ditemukan ini dan itu. Ini kultum kok malah cerita tentang negeri Cina. Kemampuan mereka membangun sebuah tembok raksasa ribuan kilometer. Insyaallah. Ini berbicara di atas mimbar, di hadapan kaum muslimin di bulan suci Ramadan. Sebuah rangkaian kata yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan ucapan Nabi. Itu bukan sabda Nabi, hadis palsu. La aslalahu, tidak ada satupun sandarannya. Kalau dicari tidak akan ditemukan sanadnya, siapa ulama yang meriwayatkannya, siapa sahabatnya, nggak ada. Tetapi yang seperti ini sering kita dengar, terlalu sering kita dengar. Nah, subhanallah. Benarlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi saya katakan, ikhwati fillah barakallahu fiikum. Nah, itu contoh sederhana. Bulan suci Ramadan, lahirlah jutaan dai tiba-tiba. Karena kalau dihitung dari Sabang sampai Merauke, 33 atau 34 provinsi di Indonesia ini, ya tiap-tiap masjid ada
petugas kultumnya sudah berapa juta. Itu dadakan. Insyaallah. Dadakan. Yang gambarannya secara sederhana sudah saya sebutkan tadi. Membaca Al-Quran pelegak-pelegu. Kan itu. Hadits yang disampaikan ternyata palsu. Ya. Yang dinukil bukan ucapan sahabat. Yang disampaikan bukan ucapan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Tetapi nama orang-orang kafir yang disebutkan. Aristoteles sampun nate ngendika. Loh. Kok Aristoteles? Diingatkan, Mbah, panjenengan kalau wau kok kultum yang disampaikan Aristoteles, angger namung maca ya, Pak. Lah. Mbah, mbok yo tahu diri. Tahu diri. Jamaahnya pun ya mestinya tahu diri. Kalau memang tidak ada yang berhak untuk tampil di depannya, nggak usah dipaksakan ada kultum. Wah, ini program tahunan ini. Kan itu. Kalau tidak ada kultum, ya nanti kita tidak ada perkembangan. Harus ada kultum. Lah, sampean memaksakan orang yang kultum naik padahal tidak punya basic agama, itu bukan kemajuan, kemunduran namanya. Nah, sesat akhirnya. Di atas mimbar kaum muslimin kok ahli filsafat Aristoteles, Plato yang disebutkan. Nah, musibah, bala, hatta yukbadul ilmu. Benarlah sabda Nabi Muhammad SAW, ilmu itu dicabut. Nah, ilmu itu dicabut. Maka banyak di antara kita, walhamdulillah, setelah mendapatkan jalan terang, menempuh sabilullah azza wa jalla, jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dulu dikenal sebagai dai, penceramah, ahli pidato, pengkhutbah, sampai mungkin tingkatannya kecamatan, tingkatnya kabupaten. Setelah kemudian mendapatkan hidayah, belajar salaf, manhaj salafi, sebuah manhaj yang betul-betul menanamkan serta menegaskan untuk kita al-ilmu qablal qawli wal amal. Harus punya ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Itu tertanam betul di dalam hatinya. Yang dulunya khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha di berbagai tempat, setelah jadi salafi diminta kultum aja, mboten. Yang dulu dikenal sebagai singa podium, setelah jadi salafi, mboten. Kemunduran atau kemajuan? Nah, tergantung yang melihat siapa. Kalau yang melihat keluarga, teman, tetangganya, iki wong iki piye? Diharap-harapkan jadi regenerasi. Tokoh-tokoh ormas sebelumnya kok malah diem, mundur. Padahal dalam tinjauan syar'i dia mengalami kemajuan. Ternyata sudah benar-benar meresapi prinsip ahlu sunnah, prinsip salaf, al-ilmu qablal qawli wal amal. Nah, akhirnya nggak berani berbicara di atas mimbar, di atas podium. Kenapa? Nyun ngapunten, saya tidak mampu. Nah, itu. Mungkin ada di antara panjenengan seperti itu. Saya yakin ada lah. Dalam jumlah yang banyak seperti ini, masa tidak ada contohnya 1-2. Yang dulu pede ya, kan itu Bapak Suryadi. Wah. Pengkultum malam ini, wah, asal baca aja. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, wah baca. Pakai gaya Zainuddin MZ lagi. Wah. Pede. Di mana-mana ngasih ceramah, ngasih khutbah. Nah, setelah kenal salafi, ini mboten. Loh, pripun? Mboten. Enggak. Itu berarti alhamdulillah salah satu prinsip manhaj salaf sudah masuk di dalam hatinya, tertanam. Kan itu. Itu yang pertama, ilmu dicabut. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa taktsuruz zalazil, gempa bumi semakin sering terjadi. Persis yang kita rasakan hari-hari ini. Nah, puluhan tahun yang lalu yang namanya lindu, gempa bumi, itu kalau terjadi sekali di bumi Nusantara ini sudah jadi bahan omongan, pembicaraan di mana-mana. Bahkan mungkin menjadi bahan omongan sampai berminggu-minggu. Tapi sekarang, kemarin gempa, hari ini gempa, biasa. Kenapa? Sudah terlalu sering. Nah, bahkan bisa dikata dalam hitungan hari gempa bumi terjadi. Nah,
Benar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yataqarabaz zaman, waktu itu saling berdekatan. Yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lain, hadis Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau alaihi salatu wassalam, la taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fatakun as-sanatu kasy-syahr wa yakunu asy-syahr kal-jum'ah wa takun al-jum'ah kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'ah kahtiraqis sa'afah. Nabi Muhammad alaihi salam menerangkan bahwa hari kiamat itu tidak akan berbangkit sampai waktu saling berdekatan. Setahun seperti sebulan, sebulan rasanya seperti satu Jumat, satu pekan, satu pekan seperti sehari, sehari seperti 1 jam kalau bahasa kita, 1 jam seperti pelepah kurma kering yang terbakar sekejap. Persis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tadhharal fitan, fitnah itu semakin bermunculan, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Nah, ini terus bermunculan. La haula wala quwata illa billah. Persis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum berbicara dan mengambil contoh tentang fitnah syubhat, sekarang ambil contoh satu tentang fitnah syahwat. Nah, fitnah syahwat di zaman ini luar biasa godaannya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dari sekian contoh yang bisa diambil untuk fitnah syahwat ini, coba kita ambil sebagai contoh, barakallahu fiikum, tentang handphone. Mudah-mudahan ada yang tersinggung. Mudah-mudahan ada yang tersinggung tentang handphone. Masing-masing kita, saya yakin sudah bisa menilai diri sendiri. Sudah benar-benar memanfaatkan fungsi handphone, ataukah dia sendiri sudah tenggelam, terbawa arus. Nah, sehingga bukan dia yang mengatur handphone, tapi dia yang diatur handphone. Nah, bangun tidur tengah malam misalkan. Bangun tidur tengah malam, melilir, harusnya berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadits Ubadah bin Samit. Setelah itu dia berdoa, apapun yang dia doakan Allah akan kabulkan. Hadits riwayat Bukhari. Ini enggak, melilir, HP di balik bantal tidurnya, ambil HP, oh enggak ada yang masuk. Mudah-mudahan ada yang tersinggung. Loh, kok jadi begini? Mudah-mudahan ada yang tersinggung. Kan itu. Ngelilir ya, ngelilir tengah malam bangun HP. Azan subuh, bukannya membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, doa bangun tidur, buka HP dulu. Ada 13 pesan. Doa lupa. Doa. Mudah-mudahan ada yang tersinggung. Banyak ya? Apalagi pecinta bola. Bukan lihat daftar pesan berapa, langsung buka titik.com, skornya alhamdulillah, menang ya. Apalagi pecinta bola. Buka set gitu. Lihat asik baca. Qomat. Padahal tadi sudah adzan subuh, bukan bergegas persiapan ini. Qomat. Masuk kamar mandi, ternyata pengen buang air, eman, duduk nggak ngapa-ngapain, bawa HP. Oh, masjidnya deket samping rumah kok, orang mungkin telat. Amin, mau baru cepet-cepet. Apalagi masjidnya deket pondok, kan itu pasti bacaannya panjang salat subuhnya. Kena lagi. Fitnah syahwat. Eman kan ya, pikirannya eman, masya Allah, cerdas sekali ini memanfaatkan waktu. Tapi dimanfaatkan untuk apa? Sambil duduk baca HP set, gitu. Sudah selesai wudhu berangkat, sudah mau keluar rumah balik lagi ketinggalan HP-nya. Astagfirullahaladzim. Kan itu, bawa HP berangkat ke masjid. Baru dapat rakaat kedua salat subuh sudah ada yang getar itu.
Siapa ya? Itu masih mending. Kalau sebelumnya gini-gini dulu, pura-pura gatel misalkan karena lupa, waduh HP-nya tadi di mana ya? Kanan nggak ada, kiri ada. Jadi tenang sholatnya. Astagfirullah. Kena lagi. Ya Pak ya. Nggak usah ngaku deh, tahu sama-sama tahu. Hampir semua begitu. Termasuk saya dulu. Nah, daripada menuduh orang. Tapi dulu. Ini sudah nggak tenang sholatnya ini Pak. Ini siapa nih? Siapa ini? Jangan-jangan penting. Alasannya gitu. Kalau nanti ada informasi penting terlambat kita Ustadz. Perbandingan persentasenya berapa antara yang penting dan yang tidak penting? Jujur. Tapi banyak yang jujur kok. Salam, pura-pura wirid sebentar, keluar, buka. Aduh operator. Dikiranya kan penting itu. Iya kan? Dikiranya penting, ternyata apa? Operator. Wah, operator. Sudah ketinggalan zikirnya udah lewat ini. Pulang ke rumah bawa HP, sudah gitu terus. Berangkat kerja kemanapun kalau sudah nggak bawa HP, kayaknya dunia kiamat gitu. Wah, bingung. Yang lainnya teman-temannya gini, dia sendiri kok diem gini. Jangan orang kepenak banget lah. Masa yang lainnya gini kita enggak. Aduh. Itu berlanjut sampai malam sebelum tidur. Sebenarnya jam 10 udah ngantuk ini. Dari tempat taklim udah ngantuk gini, pokoknya sampai rumah langsung tidur pokoknya. Biar besok subuh bisa berangkat taklim, ngeruput kan gitu. Sampai di rumah, ini sudah ngantuk ini statusnya. Saya ulangi kembali, statusnya sudah ngantuk sampai rumah. Udah sekarang ini lihat sebelah kanan, aduh HP. Ngantuknya hilang. Akhirnya tidur jam 12 malam. 2 jam dihabiskan untuk lihat HP. Buka berita sana, buka berita sini. Kan itu. Yang dibuka tabnya itu sampai 10, 12. Gitu. Set. Masya Allah. Fitnah bukan ini? Fitnah itu artinya ujian keimanan. Iman kita diuji dengan benda mati seperti itu. Diuji. Mohon maaf, kalau kehidupan panjenengan sudah seperti itu, lebih baik matikan saja HP-nya. Lebih baik, nggak usah cari alasan. Oh ini untuk koordinasi komunikasinya. Enggak. Itu sudah keterlaluan. Kalau kehidupannya seperti yang saya gambarkan tadi sudah berlebihan. Sudah berlebihan. Ini ya mohon maaf aja. Mudah-mudahan ada yang tersinggung. Sekali lagi kalau pola kehidupannya sudah seperti itu, seperti yang saya gambarkan tadi itu, mohon maaf, lebih baik HP dimatikan. Ya, pakai HP biasa. Kalau untuk komunikasi koordinasi ya seperti biasa. Nah, karena ternyata hanya sedikit di antara kita yang betul-betul bisa mengatur dan menguasai handphonenya itu. Hampir sebagian besar kita itu dia yang diatur oleh handphone. Itu fitnah syahwat. Baru satu, belum yang lain-lain. Tapi itu pun saya kira sudah cukup. Nah, kemudian fitnah syubhat. Oh, luar biasa. Fitnah syubhat. Kerancuan berpikir. Jadi prinsip-prinsip dasar tentang manhaj dan akidah ahli sunnah, manhaj dan akidah as-salaf yang sudah betul-betul prinsip itu, insyaallah mulai dilanggar sedikit. Alasannya banyak. Jangan menutup pintu hidayah, kan itu ya. Harus lemah lembut. Yang penting kan tauhid, kan itu. Ini nggak apa-apa. Padahal itu sudah prinsip, masya Allah. Ini fitnah syubhat. Nah, berteman, bergaul, bermajlis dengan ahlul bid'ah, dengan tokoh-tokoh hizbiyin, itu kan sangat prinsip sekali di dalam akidah ahli sunnah, di dalam manhaj salaf itu prinsip tidak boleh. Nah, tidak boleh. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyatakan, la tujalis sahiba bid'atin fa innahu yumridu qalbak. Ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama salaf. Beliau mengatakan,
jangan bermajlis, jangan duduk dengan ahlul bid'ah, karena itu akan membuat hatimu sakit. Itu Imam Al-Hasan Al-Basri. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi yang mulia, beliau juga pernah mengatakan, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun bil qulub. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, jangan bermajlis, jangan duduk-duduk dengan ahlul ahwa, mereka yang selalu mengedepankan hawa nafsu sehingga menyampingkan bahkan membuang dalil Al-Quran dan As-Sunnah, itu kemudian difahami sendiri sebagai alasan untuk membenarkan tindakan dan ucapan dia bermajlis dengan ahlul bid'ah. Apa alasannya? Kata sahabat Ibnu Abbas, fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Bermajlis, duduk dengan ahlul bid'ah, itu akan membuat hati sakit. Bukan sakit hati, membuat hati itu sakit, penuh dengan syubhat, penuh dengan keraguan-raguan dan seterusnya. Dalam praktek keseharian kita di dalam beragama, hal-hal yang seperti ini pun kita saksikan dan kita temukan secara nyata. Wal iyadzu billah. Itu tadi alasannya banyak. Sekarang ambil sebagai contoh kecil. Lihat sekarang dai sururiyun. Dai sururiyun. Nah, mereka yang cukup ditokohkan di kalangan As-Sururiyun, misalkan Muhammad Arifin Badri, dan yang lain, bukan dia seorang diri. Apa yang dilakukan Abu Qatadah dan yang lainnya? Itu mengunjungi tokoh-tokoh bid'ah, datang ke rumahnya Gus Ramli, datang ke tokoh Muhammadiyah, sini, tokoh, bukan dalam rangka menegakkan hujjah, kalau itu pun dibenarkan, tapi sekedar basa-basi, silaturahmi, ketawa. Subhanallah. Itu terjadi. Barakallahu fiik. Jelas ini melanggar prinsip Ahlus Sunnah, seperti yang telah kita nukilkan tadi dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jelas-jelas tokoh bid'ah, tokoh hizbiyin disowani, didatangin, silaturahmi. Nah, apapun alasannya. Apa kemudian orang-orang seperti ini kita jadikan panutan, kemudian masih dibela? Nah, bermajlis dengan orang-orang Ikhwanul Muslimin, menjalin hubungan kerjasama dengan orang-orang Hizbut Tahrir, dengan Sufiyin, dengan kaum teroris Khawarij, duduk bermajlis dengan ahli politik, apapun alasan mereka. Ini tidak boleh. Seorang salafi tidak akan mungkin melakukan hal yang seperti ini. Siapa saja bisa mengaku sebagai salafi, tetapi yang terpenting adalah pembuktiannya. Nah, salah satu poin pembuktian adalah poin yang telah kita sebutkan tadi. Tidak bermajlis, tidak duduk dan kumpul bareng dengan para tokoh penyuruh bid'ah, para tokoh penyuruh hizbiyah. Itu tidak boleh. Nah, itu berkunjung, bukan cuma di satu daerah, tetapi di beberapa daerah. Bukan satu pelakunya, tetapi memang mereka seperti itu sekarang keadaannya. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, ya tentu selain karena syubhat, ada syahwat yang dikejar,
ada syahwat yang dikejar. Mulai dari popularitas, keterkenalan. Ini penyakit naudzubillah telah menyesatkan sekian banyak orang. Ingin dipuji, disanjung, banyak pengikutnya. Nah, sekarang sulit untuk kemudian dipisahkan. Ketika kita menyaksikan tokoh-tokoh dan ustadz-ustadz mereka tampil di layar kaca televisi, TV Roja, sulit untuk dipisahkan dari tujuan popularitas tadi. Susah, sulit. Memang itu amalan hati. Isi hati orang siapa yang tahu? Tetapi isi hati itu bisa dinilai dari tulisan, dari ucapan, terkenal, popularitas. Akhirnya apa? Prinsip itu dilanggar. Prinsip itu dilanggar. Nah, sekarang sudah sekian banyak tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh sururiyun, tokoh-tokoh roja, yang bermudah-mudahan dalam hal ini. Pengajian ibu-ibu, pengajian ibu-ibu, full ibu-ibu, bukan cuma 1-2 bapak-bapaknya ada, nggak ada bapak-bapaknya, full ibu-ibu di masjid lantai 2 banyak sekali. Bahkan di tiap baris ada ada kayu dipasangi kayak kontingen mana, kontingen Purbalingga, kontingen Banjarnegara, kontingen Wonosobo. Persis ini dari kelompok pengajian ibu mana. Ustadznya Ustadz Firanda Andirija di depan begini. Wah. Tanpa hijab. Tanpa hijab. Orang seperti ini mau dipanuti, mau diikuti? Astagfirullah. Ini yang tampil di depan bukan pakai cadar loh, Pak. Memang kaum ibu yang menghadiri dengan berdandan. Nggak mungkin kan pakai baju dapur datang ke pengajian. Oh, bajunya bagus, pakai make up, lipstick, gini. Astagfirullahaladzim. Lah orang seperti ini kok dijadikan panutan. Orang seperti ini kok kemudian diikuti. Bukan cuma dia, tapi teman-temannya seperti itu. Nah, komunikasi melalui BBM, WhatsApp dengan ibu-ibu biasa. Ustaz, ya. Kan itu. Tanya, ya. Bukan sekedar menjawab tapi ada bumbu-bumbunya kan itu. Ibu sehat ya? Apa tujuannya seperti itu? Ini kan fitnah. Yang kalau sedikit, bablas. Nah, bukan satu hal yang baru kalau kemudian di kalangan mereka yang kaum wanita muslimah itu membicarakan tentang Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Ini ganteng, ini tampan, ini rapi. Bahkan yang dikomentari bukan isi ceramahnya, tetapi bajunya bagus, buatan mana ya Ustadz itu? Yang dikomentari, yang dibicarakan bukan isi kajiannya, tetapi bajunya. Kan itu ya. Bajunya, baju bagus. Bisa beli dong buat suami kita. Jadi yang dibicarakan bajunya. Lah orang seperti ini mau dijadikan panutan? Mau diikuti? Ya enggak. Mestinya jawabannya enggak. Jangan ya rapopo, enggak bisa. Itu melanggar prinsip Ahlus Sunnah, melanggar prinsip manhaj salaf. Enggak bisa seperti itu dijadikan panutan. Nah, fitnah syubhat. Nah, belum lagi pada momen pemilihan umum 2 tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, mereka secara terang-terangan ikut berkampanye, jadi jurkam, buat iklan lagi di TV Roja, iklan pura-pura, acting, full acting. Jadi sudah skenario begini, ada tukang becaknya, nanti begini, wah gimana Pak, pilihlah, wah jelas ini arahnya kemana kan itu ya. Bukan karena kita mendukung begini, nanti wah itu karena mendukung nomor ini, yang ini enggak, bukan. Tapi jelas. Subhanallah. Ya sedikit demi sedikit ya. Alasannya biar dakwah itu sampai ke pelosok. Tapi cara yang ditempuh, la haula wala quwata illa billah. Sudah mulai masuk di politik praktis, kemudian ikut kampanye, kemudian temannya dengan ahli-ahli politik. Nah, ilmu kemudian dibuang, ilmu kemudian tidak dihargai lagi. Nah,
Itu di popularitas, terkenal sampai kemana-mana, masya Allah. Harta itu pasti. Nah, karena pemasukannya jauh lebih besar. Inkasonya itu loh ya. Inkasonya itu luar biasa. Kalau jadi ustaz-ustaz sururi, terjamin Pak. Nah, itu. Ada rumah dinasnya, ada syahriahnya per bulan dari Jakarta, dari Timur Tengah, lancar itu. Fasilitas ini, fasilitas itu, insya Allah. Itu semua tepat sekali dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis tadi. Wa tadhharal fitan. Fitnah itu semakin bermunculan. Selain fitnah syahwat yang sudah saya sebutkan contohnya tadi, handphone, sekarang fitnah syubhat. Sekian banyak alasan diambil dan digunakan untuk membenarkan langkah dan perbuatan mereka melanggar manhaj salaf. Nah, kalau saya pengalaman pribadi sudah cukup banyak. Saya tahun 1995, tahun 95, masih usia 11 tahun. Itu sudah mondok di pesantren Al-Furqan, Sidayu Gresik. Umur 11 tahun, Pak. Lulus SD tahun 95. Di sana di kelas di pondok itu kebetulan jadi koordinator kelas. Jadi kalau sudah bulan Ramadan tiba, saya masih ingat diajari cara membuat proposal. Bayangkan Pak, umur 11-12 sudah bisa membuat proposal. Kalau sekarang sudah lupa, alhamdulillah. Buat proposal untuk persiapan Ramadan, dikirim kemana? Dikirim ke Yayasan As-Sofwa di Jakarta. Umur 11 sudah diajari cara buat proposal begini. Jumlah kami waktu itu di kelas ya kurang lebih 20 sampai 30 anak. Masih anak-anak kecil, umur 11, 12, 13. Ramadan loh ya ini. Nah, ya sebagai sederhananya katakan jumlah kami 20 ya. 20. Ada kami 20 dalam satu kelas, itu buat proposal sendiri, proposal berbuka puasa, iftar namanya. Yang nanti dikirim ke As-Sofwa terus lari ke Timur Tengah sana. Buat proposal buka puasa selama 20 hari waktu itu. Karena tanggal 10 hari terakhir Ramadan libur. 20 hari untuk 20 anak masuk. Di proposal pondok, nama kami yang 20 masuk juga. Double. Karena memang tujuannya cari dana sebanyak-banyaknya ini. Penipuan kayak ini? Enggak. Masa enggak? Jelas penipuan banget gila. Itu 20 proposal untuk kami satu kelas. Nama kami disebut dalam proposal pondok juga. Jumlah santri sekian, berarti kali sekian. Wis main kalkulator itu, Pak. Bayangannya duit. Nama kami itu juga diambil untuk proposal masjid kampung. Jadi satu orang dapat jatah berapa? 3. Makanya kalau pas buka puasa, karena kita yang ikut-ikutan buat proposal tahu, itu ngambil nasi bungkus kadang 2. Wah, kita dikasih 3 kok ambil 2. Iya. Bayangkan umur 11-12 tahun. Memang intinya harta dunia. Nah, kalau dibanding-bandingkan pondok pesantren yang dikelola oleh salafiyin sejati seperti kita ini, kalau bahasa mereka loh, kita nggak pernah mengatakan salafi sejati. Tapi mereka yang bilang alhamdulillah. Sekarang lihat fisik bangunannya, mereka megah ya, bagus, rapi. Kita masalah ini belum selesai juga. Urunan terus kerja bakti maning. Karena nggak ada duit untuk bayar tukang. Nah, itu double 3. Pengalaman pribadi, Pak. Pengalaman pribadi. Jadi memang dididik seperti itu kami. Jadi wajar kalau kemudian yang seusia saya sekarang, yang sudah jadi ustaz-ustaz mereka, proposal buat masjid, proposal potong kurban, proposal anak yatim, proposal buat pondok, proposal ini, proposal terus. Tapi ada persenannya, Pak. Nah, itu pasti. Oh, jangankan persenan, tadi 23 kok. Saksi hidup Pak saya, Pak. Nah, ini, alhamdulillah Allah selamatkan. Nah, ini. Dulu ada tamu datang dari Jakarta, musbil, cukur jenggot, pakai jas sama dasi. Beritanya ke kita, ada syekh datang, ada syekh datang. Syekh datang, wah kita rapi kita ini. Wah,
Karena di kelas kita sudah diajarkan isbal itu haram. Memanjangkan pakaian untuk laki-laki sampai di bawah mata kaki, baik sarung maupun celana ataupun jubah itu haram hukumnya. Cukur jenggot haram. Kan itu ya. Itu kita dididik seperti itu ya, karena dibaca kitab Riyadhus Shalihin. Pas ada syekh datang, syekh. Saya masih ingat selesai salat zuhur ada tausiah dari syekh yang dimaksud. Pas kita lihat, syekh kok kayak gini? Syekh kok kayak gini? Kenapa? Bertentangan sekali kan dengan pelajaran yang sudah kami peroleh sebelumnya. Yang sudah kami peroleh sebelumnya bertentangan sekali. Syekhnya kok isbal, piye iki? Syekhnya kok cukur jenggot, piye iki? Ya kita anak-anak semangat tanya ke ustaz, syekhnya kok kayak gitu? Kata syekhnya tadi untuk menghindari fitnah dari Jakarta. Kita iya aja. Ternyata ada tuh alasan seperti itu. Untuk menghindari fitnah. Kemudian prinsip-prinsip yang jelas seperti itu kemudian dilanggar. Waktu itu kami, iya, selesai. Masih anak-anak. Alhamdulillah Allah berikan hidayah. Akhirnya kita yakin dan sadar itu bukan alasan untuk membenarkan melanggar syariat. Lah syekhnya seperti itu. Kan itu. Pakai mobil memang datang dari Jakarta. Isbal, masih ingat saya. Karena ingatan anak kecil insyaallah kuat. Kan itu. Kecil karena ngecek bantuannya udah sampai atau belum. Bantuan yang diberikan, tapi beritanya syekh. Beritanya syekh itu. Jan klimis tenan ini. Klimis pakai jas, Pak, pakai putih, pakai jas, pakai dasi gini. Syekh kok kayak gini. Cuman ustaz-ustaz kami waktu itu enggak apa-apa, daripada ada masalah nanti dari Jakarta ke sini dicurigai apa segala macam. Ya istilahnya menyamar lah. Gitu. Bisa tuh seperti itu. Astagfirullahaladzim. Jadi bukan saksi bisu loh saya ya. Karena masih bisa berbicara hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah kemudian Allah selamatkan. Saya tinggalkan pondok pesantren di sana di Al Furqan Serawa Sedayu Gresik setelah 3 tahun di sana. Alhamdulillah. Baru kemudian pindah ke Ma'had Ihyaus Sunnah di Degolan waktu itu. Sekarang kita tinggal juga. Nah, jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, kalau untuk sebuah pengakuan sebagai seorang salafi, semua orang bisa mengaku sebagai salafi. Tetapi sekarang yang terpenting adalah pembuktiannya. Kemudian kita dikatakan sok suci, merasa paling benar, dikatakan salafi sejati dan seterusnya. Kebenaran diklaim sendiri, nggih monggo. Silahkan mau dibilang seperti itu. Yang paling penting sekarang pembuktiannya. Barakallahu fiikum. Pembuktiannya seperti apa dan di mana. Nah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abul Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah, beliau menyatakan, inna umirna bil ittiba'i wa nudibna ilaihi wa nuhina 'anil ibtida'i wa zujirna anhu wa syi'aru ahli sunnati ittiba'uhum lis-salafi salih wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un muhdats. Al-Imam Abul Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah menyatakan, sungguh kita semua diperintahkan di dalam syariat untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita pun dituntut untuk kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita dilarang dari hal-hal yang bersifat bid'ah, dan kita pun dihalang-halangi untuk melakukan hal-hal yang bersifat bid'ah. Prinsip ahlu sunnah, syiar mereka mengikuti as-salafus salih dan meninggalkan semua hal yang sifatnya bid'ah dan muhdats. Ini prinsip yang telah ditanamkan oleh para ulama ahlu sunnah, ulama as-salaf. Nah, yang kemudian harus kita perhatikan. Ini bukan masalah podo api yang diajarkan juga tauhid, juga sunnah. Nah, ya cara kita menilai tidak sebatas itu saja. Tetapi praktek dalam kesehariannya bagaimana?
Podo-podo Al-Qur'an, podo-podo sunnahnya kok saling menjelek-jelekkan. Bukan saling menjelek-jelekkan. Tapi bagaimana upaya dari kita untuk menjaga kemurnian Al-Quran dan Sunnah yang dipelajari itu. Al-Quran dan Sunnah melarang kita untuk bermajlis dengan para pelaku bid'ah. Al-Quran dan Sunnah melarang kita untuk duduk, apalagi mencari ilmu dari orang-orang yang sudah dikenal sebagai pelaku bid'ah dan hizbiyin. Nggak boleh. Nah, tidak boleh. Apapun alasannya. Nah, di kampung kami yang bisa Al-Quran cuma seorang tokoh sufi, boleh nggak belajar? Nggak boleh. Di tempat kami yang bisa bahasa Arab mengajarkannya ada, tapi hizbi, boleh belajar sama dia Ustaz? Nggak boleh. Terus pengen belajar gimana? Masih banyak cara yang lain. Nah, alhamdulillah sekarang teknologi semakin maju, rekaman juga ada tersebar. Nah, asatidzah juga banyak yang mengajarkan Al-Quran, tajwid, mengajarkan bahasa Arab. Pondok-pondok pesantren juga dibuka. Sekian banyak program juga dilakukan. Nah, itu bukan alasan untuk kemudian membenarkan kita belajar dan menimba ilmu dari ahlul bid'ah dan hizbiyin. Tidak boleh. Nah, karena apa tadi? Dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan sebelumnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan itu bisa merusak hati. Bisa merusak hati. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan, "Man jalasa sahiba bid'atin lam yaslam min ihda thalathin, imma an yakuna fitnatan li ghairihi wa imma an yaqa'a fi qalbihi syai'un fayazilla bihi fayudkhiluhu Allahu an-nara wa imma an yaqul wallahi ma ubali ma takallamu wa inni wathiqun bi nafsi faman amina Allah ala dinihi tarfata 'ain salabahu iyyah." Ini ulama salaf yang menyampaikan. Ulama salaf yang mengajarkan kepada kita. Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis. Beliau mengatakan, barang siapa bermajlis dengan sahib bid'ah, maka dia tidak akan lepas dari 3 kemungkinan yang buruk. Artinya mau tidak mau pasti terjatuh dalam keburukan. Yang pertama, imma an yakuna fitnatan li ghairihi. Imma an yakuna fitnatan li ghairihi. Bisa jadi dia menjadi fitnah bagi orang lain, orang yang tidak paham. Misalkan sebagai contoh, ada seorang tokoh hizbi, tokoh bid'ah ingin menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan yang kita kelola. Akhirnya berbagai pertimbangan, sudahlah, mungkin anaknya bisa baik, mungkin nanti orang tuanya kemudian bisa sadar, akhirnya diterima. Padahal dia jelas tokoh hizbi, tokoh bid'ah, diterima. Antar jemput langsung ayahnya sendiri. Nah, akhirnya mau tidak mau pengurus menyambut, pengurus berbicara, bermuamalah, berkomunikasi. Yang lain, tidak apa-apa toh berteman sama dia. Ini kan kemungkinan buruk pertama yang disebutkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Orang-orang yang tidak paham, ternyata juga salafi tuh orang itu. Padahal jelas tokoh hizbi, jelas pelaku bid'ah. Tapi karena itu tadi, akhirnya ini sudah terjadi di beberapa tempat demikian. Maka walhamdulillah asatidzah salafin, asatidzah ahlus sunnah sekarang ini karena melihat madarat seperti itu, mafsadah yang begitu besar untuk kemurnian manhaj salaf, akhirnya memberikan kebijakan tidak boleh. Kalau masih dalam kebid'ahannya, masih dalam hizbiyahnya, tidak boleh anaknya disekolahkan di tempat kita. Wah, keras sampean. Lah, daripada mafsadahnya jauh lebih besar. Nah, madaratnya lebih kita takutkan. Nah, tidak jarang kemudian akhirnya orang itu terbawa. Wah, ya ustadznya aja mau, pengurusnya aja masih menerima. Gimana? Akhirnya ribut di kalangan ikhwan, konflik. Tahdzir, nggak bisa, anaknya jadi tempat kita kok masih dikelola. Padahal niat baik dari pengurus barangkali mbok menawa kan gitu ya. Barangkali kemudian orang tuanya sadar, nggak sadar kok. Nggak sadar. Imma an yakuna fitnatan li ghairihi. Ini sudah diperingatkan para ulama salaf sejak 1000 tahun yang lalu lebih. Karena Sufyan Ats-Tsauri hidupnya pada tahun 200-an Hijriah sebelumnya. Jadi 1000-an tahun yang lalu sudah diperingatkan beliau rahimahullah. Kemungkinan buruk yang pertama. Kemungkinan buruk yang kedua, wa imma an yaqa'a fi qalbihi syai'un fayazilla bihi. Bisa jadi muncul di dalam hatinya, tumbuh sesuatu.
Sesuatu yang dimaksud di sini syubhat. Kan gitu ya. Berteman, duduk, wah, ternyata orangnya baik. Akhlaknya luar biasa. Sekarang Muhammad Arifin Badri, contoh, datang ke rumahnya Gus Ramli, buat akun di Facebooknya, Masya Allah kami disambut. Dan itu ternyata hangat, dibuatkan menu makanan. Ini nih yang kedua, yang disebutkan Sufyan Ats-Tsauri 1000 tahun yang lalu lebih. Yaqa fi qalbihi syai', sudah muncul perasaan iba, kemudian merasa begini, orang baik kok ditahdzir. Subhanallah, sama tetangganya baik, sering ngasih makanan, pernah bantu saya. Kan itu. Saya dulu belajar sadar beragama ya karena sebab dia, sebab beliau itu. Masa kemudian saya tinggalkan? Karena di dalam manhaj salaf ini kita tidak diajarkan untuk mengikat kebenaran pada orang per orang. Tidak diajarkan untuk mengikat kebenaran dengan tempat per tempat. Tetapi kebenaran itu diikat dan ditentukan dengan Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan pemahaman as-salafus saleh. Walaupun orang itu betul-betul memiliki peran jasa, dari dulunya panjenengan penjudi, pemabuk misalkan, kemudian menjadi sadar dengan sebab orang itu belajar agama, tekun, belajar Al-Quran, belajar sunnah, kemudian suatu saat orang tersebut menyimpang dari manhaj salaf. Itu bukan kemudian alasan, waduh piye ya, pekewuh, ora penak Ustaz, gimana ya. Nah, akhirnya kalau di depan orang, gimana itu? Enggak, saya enggak mau ketemu sama dia. Tapi diam-diam masih kirim makanan, diam-diam SMS tanya, sehat Ustaz? Mudah-mudahan Ustaz sabar selalu. Main belakang ternyata. Kalau di depan yang lain, enggak, saya sudah tinggalkan itu. Saya sudah enggak pernah ikut taklim sama Ustaz itu. Karena Ustaz itu sudah, sekarang teman-temannya sururiyun, hizbiyun, ya mantep. Tapi sampai di rumah masih kirim duit ke rekeningnya. Ustaz, saya tadi kirim duit untuk hadiah buat Ustaz. Main belakang. Nah, yang dikhawatirkan, kata Sufyan Ats-Tsauri, fayudkhiluhu Allahu nar. Itu menjadi sebab Allah masukkan dia ke dalam neraka. Bukan saya yang bilang, ulama besar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kemudian yang ketiga, kemungkinan buruk ketiga, kata Sufyan Ats-Tsauri, wa imma an yaqul wallahi ma ubali ma takallamu, demi Allah saya enggak peduli apa yang mereka ucapkan. Wa inni wa'athiqun bi nafsi, saya percaya pada diri sendiri. Dan ini sudah terjadi. Nah, tidak sedikit yang kemudian terkena penyakit seperti ini. Barakallahu fikum. Diingatkan, Ustaz, tolonglah jangan bermajlis dengan mereka. Iya, ini. Diingatkan. Sampai akhirnya kemudian tidak kuasa menahan, yang terucap apa? Biar. Walaupun saya ditinggalkan, saya tetap berdakwah. Kan itu. Walaupun orang tidak mau belajar sama saya, tidak apa-apa. Yang penting saya tetap berdakwah. Berdakwah dengan cara seperti itu bukan dakwah, Ustaz. Nah, dakwah itu ada aturannya, ada koridornya. Nah, ada bingkainya. Tidak bisa dilanggar, diloncati dan dilompati. Tidak bisa seperti itu. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Faman aminallaha 'ala dinihi tarfata 'ain." Barang siapa merasa aman dari syahwat dan syubhat atas agamanya sekejap mata saja, salabahu iya, Allah akan cabut itu. Allah akan cabut keimanannya, Allah akan cabut istiqomahnya, wal iyadzu billah. Nah, ini barakallahu fikum nasihat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa ala. Nah, di akhir zaman seperti ini, subhanallah, fitnah dalam bentuk syubhat itu terus bermunculan. Ada saja. Nah, dari yang kelas berat sampai yang kelas ringan. Yang kita anggap berat dan yang kita nilai ringan. Padahal itu semua statusnya sama, syubhat. Nah, makar Syiah yang di mana-mana, rencana jahat kaum Khawarij, teroris juga seperti itu. Nah, belum lagi yang sufiyin, orang-orang sufi. Nah, itu mereka terus bergeliat, kaum liberal, pluralisme, terus bergeliat.
Kemudian juga hizbiyun dari Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrirnya, nah, Jama'atut Tablighnya, Sururiyunnya, Rojaiyunnya, MLN-nya, macam-macam Mbak ya. Saya bingung Ustaz. Bingung saya ini gimana ini? Sampean bingung karena belum cukup ilmu. Sederhananya, orang dihadapkan dengan masalah dan dia mengerti, faham tentang masalah itu. Kira-kira mudah diselesaikan atau sulit? Mudah diselesaikan. Allah cuma begini, selesai. Tapi kalau orang tidak punya ilmunya, masalah sekecil apapun akan dirasa berat. Wah, ada apa ini ya? Contoh dalam hal keduniaan kita, sepeda motor rusak, sepeda motornya rusak, dia mati. Orang yang nggak memiliki ilmu itu sudah bingung ini, akhirnya didorong dari rumahnya sampai bengkel jauh sekali, karena ternyata dia tinggal di tengah kampung. Dan itu dibawa ke bengkel, Pak motornya rusak, udah capek, keringetan, kelebus, basah ya. Nah, ini rusak Pak, ada apa Pak ya? Sama tukang bengkelnya, bensinnya telas Mas. Capek dia tadi dorong. Padahal dari rumah dia sampai bengkel tuh ada yang jualan bensin. Cuma dia nggak paham. Akhirnya kan bingung, waduh. Bingungnya ini rusak ayo apa, bayari piro. Kan itu nanti telat, terus macam-macam pikirannya. Cuma sekarang kalau orang itu paham tentang motor, cek semua, walah bensinnya yang habis. Tinggal beli naik sepeda karena dekat atau jalan kaki, 1 liter, lanjutkan ke SPBU, diisi full, selesai masalah. Begitu kan ya? Itu sederhananya loh ya sepeda motor. Nah, sekarang terkait dengan fitnah yang sekian banyak itu, barakallahu fiikum. Yang bingung siapa? Yang nggak ngerti ilmunya. Nah, jadi sekian banyak fitnah itu jangan dibalik. Kalau kayak gini caranya saya nggak mau ngaji lagi Ustaz. Saya ngaji itu tambah bingung saya itu ngaji. Bingung kok malah nggak ngaji. Keliru sampean. Semakin bingung semakin mempeng ngajinya. Cari terus ilmunya. Kan cari terus ilmunya. Bertanyalah kepada ustadz-ustadz yang masya Allah. Kita lihat yang disampaikan dan prakteknya sesuai, selaras. Yang disampaikan prinsip salaf, yang disampaikan adalah akidah dan manhaj ahli sunnah. Dalam kehidupan dan kepribadiannya pun seperti itu. Nah, ini tanya gimana Ustaz? Diberi arahan begini. Terus belajar, ikuti. Bukan, ya saya harus bandingkan dulu Ustaz, jawaban Ustaz dengan jawaban dari pihak sana. Lah sampean bukan timbangan untuk kemudian bisa menimbang sana sini. Itu malah yang buat bingung tuh seperti itu. Kan itu. Yang dibuka situs-situs MLM. Begini tuh ternyata. Tanya Ustaz, saya baca di blogspot gini kok kayak gini, jawabannya gimana? Jawab begini, oh gitu ya. Pulang ke rumah buka lagi. Ada subhat baru dari MLM. Tanya lagi Ustaz, kalau mereka bilang gini gimana? Aduh, sudahlah, nggak usah dibuka-buka lagi situs-situs seperti itu. Kan gitu. Situs-situs seperti itu nggak bisa. Ini katanya begini, katanya demikian. Ada ulamanya juga. Nggak akan selesai. Karena mohon maaf, panjenengan belum sampai pada tingkatan mampu menimbang. Kan itu ya. Itu juga mempersulit ustaz ya gitu. Akhirnya aduh dikit-dikit tanya syubhat. Sudah yakini saja. Alhamdulillah. Perlu panjenengan ketahui semua. Alhamdulillah. Asatidzah salafiyin di Indonesia. Barakallahu fikum. Selalu berkomunikasi dengan para ulama. Yang disampaikan oleh asatidzah salafiyin di Indonesia. Itu berdasarkan arahan dan bimbingan para ulama. Nah, ada yang kemudian kita ketahui, ada yang mungkin karena kita tidak tahu. Tapi yakinlah, selalulah berprasangka baik bahwa asatidzah kita salafiyin di Indonesia, Al-Ustaz Muhammad As-Saywet, Al-Ustaz Luqman Ba'abdu, Ustaz Usama, Ustaz Ashkari, Ustaz Qamar Suaidi, nah, dan asatidzah yang lainnya. Ketika beliau menjawab,
memberikan keterangan, membimbing, itu pasti sudah ada bimbingannya dari para ulama. Nah, tidak akan mungkin beliau-beliau berbicara tanpa ada bimbingan dari para ulama. Karena komunikasi itu sudah terjalin dan terjaga sejak dahulu kala. Nah, sejak dahulu kala. Selalulah berprasangka baik. Kalau si A, si B ditahdir, wah, cepet banget ditahdir. Urung dinasihati wis ditahdir. Lah sampean tidak tahu proses nasihatnya seperti apa. Sampean juga tidak tahu sudah berapa lama diberi nasihat. Jangan dipikir asatidzah kita kemudian asal tahdir. Tidak benar itu. Itu sudah proses panjang lama. Nah, dalam proses memberi nasihat, apa mungkin kemudian disampaikan di majelis umum? Tadi malam kami sudah menasihati Ustadz Fulan. Jawabannya Masya Allah bagus. Kemudian 1 bulan lagi, ternyata Ustadz Fulan yang sebulan lalu kita beri nasihat ternyata menyelisihi nasihat yang sudah diberikan, yang sudah dia katakan terima. Kemudian akhirnya insya Allah bulan depan kami beri nasihat lagi. Terus laporan begitu. Ya enggak. Sampean terima jadi aja sudah senang kok, malah pengen tahu prosesnya. Malah bingung sampean. Sudah terima jadi. Alhamdulillah. Tidak ada satupun yang ditahdir oleh asatidzah kita di Indonesia ini. Kecuali pasti sudah melalui proses yang panjang. Karena tidak mudah. Mentahdir itu bukan satu hal yang mudah. Ada proses, ada kaidahnya, ada aturan-aturan bakunya, dan itu semua sudah dilewati asatidzah kita. Semua. Nah, mulai dari Dzulqarnainnya, dari Yayasan Al-Madinahnya, terus sampai ke belakang itu sudah berproses, bukan per bulan, bukan bulan-bulan, tapi tahunan, bertahun-tahun. Dan semua ada datanya. Nasihat pertama di sini, isinya ini, hasilnya demikian. Nasihat kedua begini. Yang memberikan nasihat siapa? Itu terus berlanjut. Tapi kemudian karena tidak ada hasilnya, proses nasihat tadi kemudian disampaikan kepada para ulama, meminta bimbingan dan nasihat dari mereka. Akhirnya beliau para ulama kita memberikan nasihat begini. Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Muhammad bin Hadi, dan masyayikh yang lainnya begini. Sudah kita jalankan tahdzir. Jadi bukan salah kalau kemudian lah belum diberi nasihat kok udah ditahdzir. Sampean nggak tahu. Nah, tapi cobalah berprasangka baik. Asatidzah kita itu sudah melalui proses panjang. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, jangan karena beralasan bingung, pusing, kemudian malah tidak ngaji. Belajar terus. Masya Allah, belajar terus, sedikit. Kualitas ilmiah kita monggo ditingkatkan. Silahkan diperbaiki. Nah, mulai dari kemampuan dasar seperti kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pelajari tajwidnya dengan mempeng, dengan rajin, tekun, pelajari terus. Jangan merasa puas sudah ngaji belasan tahun, tapi ternyata kualitas membaca Al-Qurannya masih belum meningkat. Itu introspeksi buat kita. Nah, hafalan Al-Qurannya ditingkatkan. Kajian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ditingkatkan juga. Kemampuan dasar berbahasa Arab diperbaiki. Bertahun-tahun ngaji, kenal manhaj salaf, tapi ternyata bahasa Arabnya masih perlu perbaiki. Barakallahu fikum. Ibadah dan amaliyah kita juga monggo ditingkatkan, diperbaiki. Nah, itu semua. Barakallahu fikum. Kita harus introspeksi diri juga. Nah, sebab barakallahu fikum, menghadapi musuh dari luar itu jauh lebih ringan dibandingkan menghadapi musuh dari diri kita sendiri di tengah kalangan kita sendiri. Musuh Syiah, musuhnya Khawarij, musuhnya Sufiyin itu lebih mudah dihadapi. Tapi yang paling sulit barakallahu fikum kalau musuh itu di tengah-tengah kita sendiri. Hasad, iri, dengki, suudzon, berprasangka baik, berprasangka buruk, dendam. Itu penyakit yang berat. Nah,
Belum lagi dari dalam hati kita riya, sum'ah, ingin dipuji, ingin didengar. Nah, usulnya tidak diterima, ngambek. Sudah beberapa kali usul tidak pernah diterima, mundur. Ya wis lah, aku ora melu. Kan itu. Saya tak bantu dari luar. Bahasanya, masya Allah. Saya tak bantu dari luar saja. Kan itu ya. Dia sudah merasa berbuat, sudah menjalankan tugas, merasa yang sebaik-baiknya, ternyata masih dikomentari, dikritik. Oh, itu panitia nih piye iki? Wah, ini enggak bener ini. Panitianya siapa ini? Siapa yang bertanggung jawab? Kecil hati, tersinggung. Ya udahlah, besok aku enggak mau jadi panitia lagi. Oh, udah maksimal, masih aja dikritik. Nah, bahasa-bahasa seperti ini sering kita temukan. Itu tidak boleh. Nah, itu ujian justru, masya Allah, kritikan itu kita terima sebagai bahan evaluasi untuk kemudian dijadikan dasar memperbaiki kualitas pada kesempatan daurah berikutnya. Bukan kemudian wah, wis kerja tenanan, kesel, kan itu begadang itu, sing kritik itu, gentenan wae. Nah, gantian. Atau misalkan dikritik, Mas kok kayak gini, parkirnya kayak gini, sampean aja jadi parkir. Malah enak jadi peserta, tinggal datang duduk dengarkan. Sampai nggak tahu kita udah rapat. Astagfirullahaladzim. Itu menodai keikhlasan. Itu menodai keikhlasan. Nah, maka sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan bukan musuh yang kita takutkan dari luar. Tapi kalau misalkan kekalahan itu utina min qibalina, justru kekalahan itu sumbernya dari kita sendiri. Dari kita sendiri. Karena kita yakin, ikhwati fillah barakallahu fiikum, kita yakin asalkan kita benar-benar beriman, asalkan kita benar-benar bertakwa, dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kemenangan itu pasti kita raih. Sekarang kita membaca makar Syiah. Wah. Makar Syiah dunia, makar Syiah di Indonesia, data ini, wah, sekian ratus ribu senjata dipersiapkan, mereka punya yayasan ini, membangun pendidikan sana, wah, sudah masuk di pemerintahan, wah, banyak. Nah, orang Khawarij juga seperti itu, wah, mereka persiapan ini itu, Sufiin, wah, musuh-musuh dakwah. Nah, belum lagi kaum liberalnya, pluralismenya, sekian banyak. Tapi jangan lupa, asalkan kita beriman dan bertakwa, asalkan kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan pertolongan. Musuh sebanyak apapun itu akan hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita perbaiki dululah kualitas kita sendiri ini. Internal kita, personal kita, perbaiki. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, adalah sebuah keharusan atas kami, yaitu atas Allah Azza wa Jalla, menolong orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan tolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian, diperkokoh, diperkuat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, in yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Allah Azza wa Jalla melalui ayat ini menegaskan, kalau Allah telah menolong kalian, apabila Allah telah berikan pertolongan buat kalian, siapa yang bisa mengalahkan kalian? Enggak ada. Kalau sudah Allah tolong, tidak ada yang bisa mengalahkan. Wa in yakhzulkum, sebaliknya, kalau Allah hinakan dan rendahkan kalian, siapa yang bisa menolong kalian? Jadi pada akhirnya inti dari pergulatan kita melawan kebatilan, pertempuran dan peperangan kita melawan kesesatan, pada akhirnya kembali juga kepada kekuatan Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, selama kita beriman, selama kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kemenangan buat kita. Nah, untuk meningkatkan iman dan takwa serta mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada jalan, dan satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain
Dan satu-satunya jalan adalah talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu, ngaji terus. Jadikanlah talabul ilmi, tetapkanlah ngaji sebagai kebutuhan hidup. Sesuatu yang sifatnya primer, bukan sambilan, bukan asal lalu, bukan kalau ada kesempatan, bukan. Tapi thalabul ilmi dan ngaji itu sebagai sebuah kebutuhan hidup. Nah, lebih dari kebutuhan kita pada makan dan minum. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menyatakan, kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Ya, ucapan ulama seperti ini sudah sering kita dengar. Tapi prakteknya, jangan cuma ditulis dan didengar. Bukan kemudian kita hafal lalu kita sampaikan. Prakteknya seperti apa? Coba diteliti lagi, muhasabah, introspeksi diri. Barakallahu fikum. Beliau katakan, kebutuhan kita kepada ilmu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan kita kepada makan dan minum. Makan dan minum sehari hanya 3 kali sudah cukup. Yang senang makan pun 5 kali saya kira sudah cukup. 5 kali sudah cukup. Pagi, pada subuh, nanti jam 10, rolasan, sore, malam sebelum tidur. Gak mungkin kan tidur sambil makan. 5 kali sudah cukup. Minum pun seperti itu. Mau berapa gendul, mau berapa botol, bisa dihabiskan. Cukup. Gak mungkin kita minum sampai berliter-liter, itu gak mungkin. Dalam sekali. Cukup. Setelah kenyang selesai. Tapi ilmu. Nah, dalam setiap langkah kaki kita itu diperlukan ilmu. Setiap kita bernafas, mengembuskan nafas juga perlu ilmu. Nah, sekali lagi ucapan ulama seperti ini sudah sering kita dengar. Tapi mohon maaf, prakteknya seperti apa? Nah, contoh misalkan, sudahkah kita tetapkan waktu ngaji setiap hari sekali saja? Bukan sehari 2 kali 3 kali, sehari sekali saja. Nah, bukan meluangkan atau menyisakan waktu. Memang itu menjadi kebutuhan primer kita, kebutuhan hidup. Kan itu. Kadang-kadang alasannya, wah, sing teko sithik, wis tahu itu sudah pernah. Kan itu. Kitabnya apa? Ushulul Tsalatsah, udah 3 kali tamat. Kitabnya apa? Umdatul Ahkam, Kitabut Thaharah. Dari dulu kita butuh haroh terus. Tata cara bersuci, tata cara wudhu. Waduh. Jangan sampai terjatuh dalam dosa karena meremehkan ilmu. Kan itu. Karena sesungguhnya thalabul ilmi itu bukan hanya sebatas kita menambah ilmu, bukan. Tapi menjalankan prinsip. Salah satu prinsip Ahlussunnah, prinsip Salafiyin adalah teguh dan kokoh di dalam thalabul ilmi, istiqomah. Nah, hadirnya kita di majelis ilmu, walaupun kitab yang dikaji sudah berkali-kali ditamatkan, tapi kehadiran kita itu sudah pahala. Perjalanan kita dari rumah sampai ke majelis ilmu juga pahala. Kita mendengarkan dengan seksama, pahala. Didoakan para malaikat, menjadi penyejuk hati. Nah, menjadi siraman rohani. Nah, itu fungsi dari ngaji. Barakallahu fikum. Berangkatnya bukan cuma daurah, tapi yang rutin diikuti. Yang hadir 2, yang hadir 3, walhamdulillah. Nah, nanti alasannya, kita udah datang ustadznya telat. Kita udah datang ustadznya libur, nggak ada pemberitahuan. Kalau tahu libur kan lebih bagus kita kerja. Loh, timbangannya perlu diperbaiki, perlu diuji oleh Badan Meteorologi. Badan Meteorologi Salafiyahan. Cara menimbangnya bukan gitu. Kalau tahu libur mau diumumkan. Sekarang ada WhatsApp, ada ini. Wah, ini kan eman, datang jauh-jauh, libur lagi. Berarti cara menimbang panjenengan keliru. Itu sudah salah. Nimbang manfaat dan madharatnya. Subhanallah, panjenengan berniat ikhlas thalabul ilmi, pahala. Dari rumah berangkat walaupun jaraknya 5 km, 10 km sampai tempat majelis ilmu walaupun libur, itu pahala. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Berpahala. Nah, sampai di masjid salat sunnah 2 rakaat. Kan itu murojaah sama temannya, ngobrol. Yang diobrolkan kalau di masjid bersama dengan ikhwan-ikhwan kan yang baik. Jauh dari urusan dunia. Ceritanya yang baik-baik, Masya Allah, ini dengar faedah.
baca. Walaupun ditunggu setengah jam 40 menit, akhirnya baru dihubungi, gimana Ustaz? Oh Afan libur, saya lupa ngasih tahu. Masya Allah. Kembali kita dihadapkan dengan praktek adab kepada ahlul ilmi, berprasangka baik. Masya Allah, alhamdulillah. Tidak apa-apa Ustaz, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat panjenengan. Jangan ditambahi, besok kalau libur mau diberitahu Ustaz. Saya kira tidak perlu. Karena insya Allah asatidzah kita pun sudah memahami hal yang seperti itu. Artinya kalau libur ya akan diberitahu. Tidak akan membiarkan ikhwan-ikhwan yang ikut ngaji kemudian menunggu. Mungkin karena lupa. Kan itu ya, mungkin karena lupa. Atau mungkin ada urusan tapi ustadznya tidak ingin memberatkan ikhwan. Kan itu ya. Mungkin ustadznya sakit, keluarganya sakit, anaknya sakit, orang tuanya datang, atau mungkin kemarin pas hujan pertama ada gentengnya bocor, ingin memperbaiki genteng daripada hujan. Kita sudah terlanjur berprasangka buruk. Mestinya kita membantu, malah ustaz iki piye? Prei libur gak ngomong-ngomong. Wah, ini tadi kalau berangkat bakul udah dapat langganan banyak ini. Padahal ustadznya sedang susah. Cuman karena ustadznya tidak mau merepotkan ikhwan, Afan lupa. Kan itu. Enggak mau cerita, Afan lupa ini gentengnya bocor. Tolong ke sini ya. Enggak. Saya yakin ustaz-ustaz kita tidak seperti itu. Alhamdulillah. Kan itu. Ngaji. Barakallahu fiikum. Talabul ilmi. Kita pelajari qala Allah, qala Rasul. Kita pelajari apa yang disebutkan para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi barakallahu fiikum, yang terpenting sekarang kita tingkatkan kualitas internal kita. Kita tingkatkan kualitas personal individu-individu kita. Nah, tapi dengan jujur. Dalam arti ilmu yang telah kita peroleh selama ini, coba kita jadikan bahan introspeksi diri kita sekarang. Dari pertanyaan-pertanyaan yang mudah dan sederhana. Mulai dari kemampuan membaca Al-Quran kita sekarang gimana? Sudah meningkat ataukah belum? Kemudian jumlah hadis yang kita kaji sampai hari ini bertambah ataukah tidak? Sudah tidak bertambah, yang dulu lupa. Akhirnya rugi, tekor. Kan gitu ya. Kemudian ibadah kita sudah meningkat ataukah belum? Apa jangan-jangan dari dulu itu saja, nggak ada peningkatannya. Kemudian sikap kita untuk sabar, berprasangka baik, kemudian hati-hati, bijak, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Nah, kemudian itu sudah baik atau belum? Atau misalkan dari dulu ngaji masih emosional, segala sesuatu langsung mateng kan gitu. Nah, dari dulu gitu terus, tapi ini gimana? Oh ya sebentar. Gimana ya? Saya coba pikir dulu. Jadi sudah bukan langsung marah, bukan langsung, itu kan peningkatan sebenarnya. Yang mestinya harus signifikan. Itu coba dikaji sedikit. Berbakti kita kepada orang tua sudah semakin baik ataukah tidak? Kan gitu ya. Komunikasi kita dengan tetangga yang awam, masyarakat kita yang masya Allah mayoritasnya masih jahil, apakah seperti itu? Semangat kita berdakwah menambah ataukah tidak? Nah, kadang-kadang kita dihadapkan dengan pertanyaan, nggak bisa berdakwah, mau berdakwah bagaimana? Masih banyak cara dan langkah berdakwah yang semua kita insya Allah mampu melakukannya. Yang semua insya Allah kita mampu melakukannya. Mulai misalkan, menyampaikan informasi tentang aplikasi RII misalkan, Radio Islam Indonesia, kan itu ya. Kirim ke tetangga, kirim ke teman kerja, kirim ke kerabat, keluarga. Ini ada aplikasi yang menghimpun sekian puluh radio Islam di Indonesia. Barangkali berminat, semoga bermanfaat, kirim. Kan dakwah. Alhamdulillah. Melalui buletin, kemudian poster-poster yang berisikan ayat ataupun hadis dengan beberapa keterangan dari para ulama. Melalui majalah misalkan. Nah, majalah dibeli bukan cuma satu tapi dua. Satu untuk dirinya, yang satu untuk tetangganya, yang satu untuk kerabatnya, yang satu untuk keluarganya. Kan itu. Jangan berpikir ini menguntungkan agen kalau seperti ini. Sekali lagi, cara menimbang panjenengan perlu diperiksa ulang. Kan itu. Kok mikirnya ini namanya memberi keuntungan pada agen? Bukan. Tapi panjenengan sudah melaksanakan tugas dakwah. Nah, mungkin sekarang majalah yang kita berikan tidak bermanfaat.
Atau mungkin cuma diterima tidak dibaca, mungkin. Tapi barangkali suatu saat tetangga yang kita beri majalah, nah dalam waktu senggangnya ketika sakit sehingga tidak bisa pergi kemana-mana, semua buku sudah dia baca, iseng, wah coba tak baca majalah dari Mas Suryadi yang kemarin ngasih misalkan, kan itu, baca, wah bagus ya, Insya Allah, ilmiah, Quran Sunnah, dapat hidayah. Nah, ada ikhwan kita dulunya benci bukan main kepada dakwah salafiyah ini, terdepan nomor 1 paling benci sama dakwah salafiyah. Tapi masalah terus dikasih majalah Asyariah, kasih. Tapi tidak melalui orang itu, melalui keluarganya, pokoknya titip bencinya luar biasa kepada dakwah salafiyah ini. Setelah sekian waktu iseng, karena majalah Syariah itu ada di ruang tamunya, iseng, jadi piye toh salafi itu dibaca, insyaallah jadi sebab Allah berikan hidayah, Allah bukakan untuknya pintu-pintu kebaikan. Oh ternyata selama ini saya salah kira, selama ini saya keliru sangka, oh begini, sekarang paling terdepan membela dakwah salafiyah. Itu kadang-kadang, oh dikasih nggak dibaca ya, iya, sampeyan yang beli aja belum tentu baca, kena lagi, iya kan ya? Sampeyan berharap orang lain membaca, sampeyan yang beli aja nggak baca, cuma beli untuk referensinya aja. Nah, kok menuntut orang lain membaca? Sabar, mungkin sekarang belum bermanfaat, mungkin orang itu tidak membaca, istrinya, anaknya, tamu yang datang ke rumahnya, kan begitu ya, tamu yang datang ke rumahnya, beli majalah 2, 3, titipkan di apotek misalkan, gratis, jangan dijual di apotek. Kalau dijual nggak ada beli, misalkan titip, misalkan kita buat kotak kecil gitu ya, buat kotak kecil, ini titip, jangan cuma nyaleskan herbal sama madu, saleskan majalah gratis itu 10.000 sebulan, Masya Allah, sedekah sebulan 10.000. Buatkan kotak kecil, izin dengan baik, titip boleh, nggak boleh mas, oh nggih pun, pindah ke apotek yang lain, boleh, ke ruang praktek dokter, ke rumah sakit, misalkan jenengan masih kerja di rumah sakit, titipkan di bangsal-bangsal itu. Nah, nggak dibaca, sampean aja belum baca, menuntut orang membaca, sekarang belum membaca, yang penting titip, usaha, ikhtiar, titip, bulutin kemana-mana. Mestinya seorang salafi idealnya ke depan seperti itu, kemana-mana sangunya bulutin 5, 10 kan itu ya, tapi ya ikut infak loh ya, karena bulutin gratis gitu. Akhirnya ngambil, saya pesen, ya kan ada biaya cetaknya juga, panjenengan infak monggo, bawa 5, 10 kemana-mana, ketemu sama orang, kenalan di bis, kenalan di pasar, oh nyuwun ngapunten Pak, ada sedikit oleh-oleh ini, barangkali bermanfaat, monggo dibaca, matur nuwun. Teman lama kan gitu ya, teman sekolah misalkan, teman SMP, SMA, wah Jo, piye kabare Jo, namanya Bejo kan itu, lama nggak ketemu, wah piye Gan, kabare Gan, wong awam manggil kita Gan, piye Gan, wah ya. Sudah ngobrol, oh jenggotan saya, oh iya keren, jenggotan ini sunnah Rasulullah itu jenggot, Abu Bakar jenggot, Umar, Utsman, Ali jenggot, oh gitu ya, iya jenggot. Jadi bukan teroris, bukan. Masuk kamu percaya aku teroris? Enggak lah, kamu masuk teroris, iya jenggot. Udah mau pisah, sebentar, ada dikit hadiah buat kamu, teman lama, monggo dibawa buletin. Masya Allah, hadiahnya buletin. Apa iki? Ya bawa aja, nggak dibaca sekarang juga nggak apa-apa, bawa pulang aja. Dakwah kan gitu ya, bukan merasa wah dakwah ini ustadz aja, enggak, sampean pun bisa melalui cara-cara tadi. Sebarkan aplikasi radio Salafiyin, bawa majalah Salafiyin kan itu ya, bukan majalah Salafi, keliru saya tadi, majalah Salafiyin. Kalau majalah Salafi sudah punya hizbi gitu. Ja'far Martolib bukan, yang saya maksud majalah Salafiyin, milik Salafiyin. Banyak majalah yang bisa dibagi, ini beli 1 beli 2, titipkan Pak RT, titipkan kayak ini, sesuaikan dengan temanya juga misalkan ya, sesuaikan dengan temanya. Panjenengan kerja di sebuah kantor, di sebuah di sebuah perusahaan, beli 1 beli 2, titipkan untuk bahan baca. Beberapa ikhwan kita yang
punya semangat seperti ini gitu. Ada seorang dokter misalkan masih buka praktek, itu di ruang tunggunya dikasih berbagai macam majalah-majalah kita, majalah-majalah salafiyin. Alhamdulillah, saya beberapa kali ke sana, saya perhatikan ada saja orang baca. Oh, gini, insyaallah. Mungkin waktu itu tidak bermanfaat, tapi suatu saat ingat, oh iya saya pernah baca ya di majalah itu. Kan gitu. Pakai buletin tadi, insyaallah. Kirimkan di grup keluarga kalau panjenengan punya grup keluarga, grup ini, grup itu sebarkan. Nah, masalah ditolak, ditentang, tidak diminati, itu sudah sejak dulu. Dakwah para nabi dan para rasul juga seperti itu. Jangan, saya kalau nyebar ditolak ya langsung diputus. Nggak usah bersedih hati. Fadzakir innama anta mudzakir. Tugasmu hanya menyampaikan. Diterima atau tidaknya itu kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berpikir diterima dan ditolak, kapan kita berdakwah akhirnya? Yang penting kita berikhtiar, berusaha. Jadi sanggupnya buletin ya. Kan gitu, buletin mana-mana. Monggo. Kayak gitu, ini bawa majalah. Nah, itu upaya dari kita biidznillah subhanahu untuk meningkatkan kualitas, mulai dari keilmiahan kita, kemampuan ilmu dasar kita, kemudian amaliyah kita, dakwah kita, kemudian sikap dan praktek keseharian kita mestinya terus bertambah. Nah, dengan cara seperti itu, Allah Azza wa Jalla insyaallah akan memberikan pertolongan dan kemenangannya untuk kita. Walaupun musuh dakwah terus bertambah, walaupun musuh dakwah semakin beragam, banyak dan jumlahnya, tapi biiznillah, kalau kita bertakwa, beriman, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berpegang dengan manhaj salafus saleh, Allah akan berikan pertolongannya. Karena kalau Allah telah menolong, siapa yang akan menghinakan dan mengalahkan? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanya nasihat singkat ini yang bisa saya berikan. Nah, ini pun dalam sebuah keterpaksaan sebenarnya, kan gitu. Ya mudah-mudahan Allah ridhoi, kan gitu ya. Karena sebenarnya yang berhak untuk duduk di tempat ini adalah beliau yang kita hormati, Al-Ustaz Abu Abdillah Luqman Pak Abdul Hafizullah. Tapi karena beliau kemarin memutuskan untuk istirahat di Wates Kulon Progo, ya akhirnya begitu ya. Akhirnya jadilah rotan kita, jadilah tanah kita. Nggak ada air untuk berwudu, pakailah debu untuk bertayamum. Kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.